Saya berikan kepada calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya. Waktunya 2 menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan, Bapak. Pak Jokowi yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita faham dan kita mengerti bahwa tugas pemerintah utama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa kita. Ada satu hal yang merisaukan, mengganjal di banyak warga negara, Pak. Dalam suatu tinjauan strategis tentang core national interest suatu bangsa, kepentingan nasional inti suatu bangsa, terutama adalah keutuhan wilayah, ya, kedaulatan teritorial. Dalam pandangan itu, secara strategis pertahanan keamanan, sedikit negara di dunia yang mengizinkan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang, bandara-bandara dioperate oleh pihak asing, Pak. Bukan kita anti asing. Ini menyangkut national security, kedaulatan nasional. Kami khawatir kalau semua pelabuhan dan bandara dioperate oleh perusahaan asing, suatu saat kepentingan nasional kita tidak cocok, bisa ditutup, Pak, saluran nafas kita. Pelabuhan dan bandara adalah saluran nafas suatu bangsa. Kami di tentara dilatih untuk mengamankan objek vital strategis. Dan dalam setiap latihan perang, sasarannya selalu objek vital. Apakah itu pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api, atau persimpangan jalan. Tapi pemerintah Bapak terlalu banyak mengizinkan perusahaan asing. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah habis. Silakan Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya masih sama, Bapak, 2 menit. Kami persilahkan. Saya melihat Pak Prabowo ini terlalu sangat khawatir dengan sebetulnya negara lain juga melakukan. Karena anggaran kita yang terbatas, tentu saja kita mengundang investasi untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi dalam hal, sekali lagi, dalam hal menyangkut kedaulatan, tidak akan kita berikan 1 senti pun kedaulatan kita kepada negara lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah investasi yang itu dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh sebuah negara. Oleh sebab itu, negara-negara lain juga semuanya melakukan itu dan tidak pernah ada masalah. Saya tidak untuk hal yang tentu saja, untuk hal yang sangat strategis, misalnya yang berkaitan dengan pembangunan alutsista, nah, itu kita mungkin harus lebih hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar udara, kita harus hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar maritim kita harus hati-hati. Tetapi kalau untuk bandara, pelabuhan, saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah. Yang paling penting menurut saya pengelolaan itu kita ada di dalam. Manajemen kita ada di dalam. Manajemen kita mengendalikan. Bahwa itu berpartner, saya kira tidak, buat kami tidak ada masalah. Nyatanya, saya berikan contoh. Freeport bertahun-tahun, kita hanya dapat 9%, juga nggak ada masalah. Setelah kita ambil menjadi 51%, ya kita bisa ikut dalam mengelola tambang yang ada di. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Dan saya persilakan kepada Bapak Prabowo untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 2 menit. Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya. Jadi saya ini
ini pembantu-pembantu Bapak, Pak, banyak yang kasih keterangan yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah strategik, Pak, bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, masalah strategik. Waktu kita masih miskin, GDP kita mungkin terendah di Asia, Bung Karno membuat angkatan perang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan, karena bagi Bung Karno kemerdekaan adalah segala-galanya. Pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata-mata, bukan masalah dagang, masalah keamanan nasional. Kita tentara dulu diperintahkan untuk mati untuk merebut lapangan udara. Mati merebut lapangan udara. Kok dengan gampang kita kasih? Mau perusahaan swasta, asing, tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing, Pak. Dengan segala hormat. Kedua, soal Freeport, ya memang sudah sesuai kontrak, itu harus jatuh ke kita. Tapi Bapak sadar nggak bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81% ke mereka. Jadi 51% saham itu mungkin ya agak etok-etok, Pak. Itu laporan mereka sendiri di New York Security Exchange Commission. Jadi Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktu sudah habis. Kami mohon tenang. Silahkan kembali ditanggapi Bapak Jokowi, waktunya masih sama 2 menit Bapak, silahkan. Kalau menurut saya, misalnya itu pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing, itu yang tidak betul. Ataupun bandara, misalnya bandara di Madiun yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ, kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul. Tetapi kalau airport komersial, pelabuhan komersial, mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh Pelindo kok. Mayoritas masih dikelola oleh Pelindo. Airport kita mayoritas juga masih dikelola oleh Angkasa Pura kita. Jadi menurut saya dalam hal untuk transfer of knowledge, transfer of teknologi, transfer of management, transfer of system, kenapa tidak kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik. Tetapi yang kita berikan sekali lagi bukan bandara-bandara yang strategis yang dipakai oleh angkatan udara kita, yang dipakai oleh angkatan laut kita, atau yang dipakai oleh angkatan darat kita. Saya kira ini sangat berbeda sekali, Pak Prabowo, pandangan kita dan sekali lagi, investasi seperti itu masih kita perlukan dalam rangka membangun infrastruktur di negara kita yang sangat ketinggalan dari negara-negara lain. Stok infrastruktur kita ini masih 37%, sangat jauh. Sehingga biaya transportasi, biaya logistik kita menjadi sangat tinggi sekali. Dibandingkan Singapura dan Malaysia 2,5 kali lipat. Ini jadi larinya ke ekonomi. Tapi ya itulah fakta yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, boleh tenang Terima kasih. dahulu. Putaran ketiga untuk debat terbuka di segmen ini sudah kita lakukan dan kita akan bergeser ke sesi debat terbuka untuk putaran keempat. Untuk itu langsung saja saya beri kesempatan untuk Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk bertanya. Waktunya masih sama Bapak, 2 menit dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ini bidang politik luar negeri. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai konflik di Rakhine State? Terima kasih.
Waktunya masih ada, Pak Jokowi? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja akan dijawab oleh Capres nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit. Dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Yang Bapak maksud Rakhine State di Myanmar. Jadi kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada masyarakat Rohingya. Ini juga oleh PBB sudah ditegur, saya kira berkali-kali pemerintah Myanmar. Kita ada masalah karena kita terikat dalam perhimpunan ASEAN, di mana ASEAN selalu mengutamakan menghormati kedaulatan masing-masing negara, urusan dalam negeri masing-masing negara. Tetapi tentunya kalau PBB saja sudah menilai bahwa di situ ada kemungkinan genocide atau ethnic cleansing, saya kira ini menjadi masalah yang sangat-sangat mengusik kita. Jadi kita perlu menggunakan pengaruh kita bersahabat sama Myanmar, tapi kita perlu yakinkan mereka untuk segera menghentikan perlakuan yang tidak adil terhadap Rohingya, apalagi yang sangat-sangat merupakan pelanggaran hak asasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, bobot kita selalu akan dinilai. Kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yang lapar dan miskin, kok kita mau ngajarin orang lain? Satu. Lagi pula, kalau kita tidak punya kekuatan, ya paling kita bisa hanya memberi saran dan memberi peringatan. Kita sangat prihatin, kita mengutuk tindakan-tindakan itu, tapi ya kita Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. kita Waktunya terikat sudah habis. dan kita menghormati kedaulatan masing-masing negara. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan. Langsung saja ditanggapi oleh Bapak Jokowi. Waktunya juga masih sama Bapak, 2 menit. Dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, ini konflik di Rakhine State adalah sebuah konflik yang sudah sangat lama dan juga sulit mencarikan solusinya. Tetapi alhamdulillah kita diberi kepercayaan saat itu oleh Sekjen PBB Bapak Antonio Guterres untuk menjembatani agar ada dari tim kita yang bisa masuk ke Rakhine State untuk melihat langsung sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Menteri Luar Negeri kita juga telah ke sana dan saya sendiri telah datang ke Cox's Bazar di Bangladesh untuk melihat kondisi pengungsi masyarakat Muslim, saudara kita Muslim yang ada di sana. Lebih dari 1,1 juta masyarakat Muslim yang mengungsi di Cox's Bazar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Itulah yang mungkin sudah 3 kali saya sampaikan di dalam forum ASEAN untuk kita bersama-sama anggota ASEAN ini memberikan bantuan, mencarikan solusi bagi saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang ada di Cox's Bazar yang kita lihat kondisinya betul-betul hidup di tenda-tenda dan betul-betul sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah desakan kita, tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di Cox's Bazar untuk kembali lagi ke Rakhine State itu mulai memberikan hasil, tetapi ke depan saya kira proses-proses menjembatani seperti inilah yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian. Terima kasih. Dunia. Waktunya habis Bapak Jokowi. Silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo. Mohon tenang. Silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo. Waktunya juga masih sama, 2 menit. Silakan Bapak.
Baik, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja, ya kan? Kita menjadi nice guy gitu untuk mendamaikan, mediator dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu saya juga mengakui itu mungkin prestasi pemerintah Bapak, ya. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak merasakan, bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati, Pak, di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, iya kan, import makan, negara agrarius import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah, ya, pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa, kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ejekan mereka kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi nice guy, mediator, monggo. Saya berjuang agar Indonesia dihormati. Indonesia kuat. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia mensejahterakan rakyatnya, dihormati karena rakyatnya sejahtera, bukan karena rakyatnya miskin. Kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri. Itu Prabowo Sandi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Waktu sudah habis. Boleh kita berikan apresiasi untuk kedua pendukung 02 dan juga 01. Boleh memberikan apresiasinya, silakan. Boleh tepuk tangan. Ya. Dengan jawaban dari Capres nomor 02 ini menandakan bahwa debat terbuka 4 putaran sudah selesai dilakukan. Namun debat malam hari ini belum selesai. Kita masih ada sesi berikutnya atau di segmen berikutnya, yaitu pernyataan penutup dari kedua kandidat. Tetaplah bersama kami di debat keempat Capres Pemilu 2019.